Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan disampaikan informasi tentang penjelasan Kemendikdasmen soal gebrakan Menteri Pendidikan baru, penggunaan kembali NEM, dikembalikannya mapel PMP, hingga penghapusan PMM. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Pertanyaan seputar kebijakan Menteri Pendidikan baru beredar luas. Isu tersebut mengemuka setelah Nadiem Makarim menyampaikan sikapnya kepada 3 Menteri Kementerian Pendidikan pada Senin, 21 Oktober 2024. Nadiem diketahui telah menyerahkan jabatannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon di Kabinet Merah Putih. Beredar rumor tentang kebijakan Menteri Pendidikan baru. Banyak kebijakan yang diciptakan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi populer dan mulai beredar di masyarakat secara bertahap akan dilakukan evaluasi. Pemberlakuan kembali nilai Ebtanas murni atau NEM sebagai syarat masuk SMP dan SMA, penghapusan PMM, kembalinya pendidikan moral Pancasila, PMP, penerapan rapor merah dan agar guru dapat fokus pada siswa. Melalui Instagram Kemdikbud RI, diklarifikasi bahwa informasi yang dimuat di media sosial dan grup diskusi tentang gebrakan Menteri Pendidikan baru bukan berdasarkan informasi Menteri Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti atau saluran berita resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi ini dianggap sebagai aspirasi dari masyarakat. Akun pengguna Kemdikbud RI menulis pada Jumat, 25 Oktober 2024 sedih. Kemendikbud mengapresiasi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan sekolah dasar dan menengah. Belum ada informasi yang menjamin konfirmasi atau memberikan penjelasan lengkap tentang tujuan skala per poin yang telah dikembangkan sebelumnya. Namun, ada baiknya kita mengetahui beberapa fakta singkat tentang isu gebrakan Kemendikdasmen tersebut. 1. Pemberlakuan kembali nilai Ebtanas murni atau NEM. Perlu diketahui bahwa nilai Ebtanas murni atau NEM merupakan hasil prestasi akademik siswa selama belajar di sekolah selama jangka waktu tertentu sebagai hasil penilaian tahap akhir pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2003 hingga 2004, sistem Ebtanas diubah menjadi ujian nasional atau UAN dengan tujuan untuk menentukan kelulusan. 2. Kembalinya mata pelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila, PMP, merupakan program yang diajarkan sejak tahun 1975 menggantikan program kewarganegaraan yang telah berjalan sejak tahun 1968. PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN, pada tahun 1994. Menjadi PKN pada masa reformasi. Ide untuk menghidupkan kembali program Pendidikan Moral Pancasila, PMP, pada tahun 2018 sempat dibahas oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, yang dijabat oleh Supriyono. Pada tahun 2023, Wakil Ketua Komisi mendukung. Bahkan, Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia saat itu,
mendukung usulan untuk menghidupkan kembali isu PMP sebagai respons terhadap meningkatnya kasus bullying. Namun, dia menegaskan, PMP perlu direstrukturisasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Sejak 2018 hingga 2023, tidak ada pengganti program PMP. 3. Penerapan rapor merah. Hal ini diterapkan pada masa Caturwulan, Cawu, pada tahun 1970-an dan praktik pembagian rapor pada masa lalu. Siswa dan orang tua menerima laporan akademik yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Mata pelajaran yang mendapat nilai 5 atau kurang akan ditulis dengan tinta merah di rapor. Rapor merah adalah tanda hasil yang buruk dan telah menjadi bagian dari metode evaluasi akademik tradisional. Nilai yang ditulis dengan tinta merah tidak hanya mencerminkan prestasi siswa, tetapi juga dianggap mempengaruhi keadaan emosi mereka sehubungan dengan kesalahan, kegagalan, dan jenis kritik tertentu. Gambaran ini tentang kelemahan sistem evaluasi, namun mempengaruhi pikiran siswa. 4. Penghapusan platform PMM. PMM adalah platform yang dirancang untuk membantu guru menemukan sumber daya, inspirasi, dan pengetahuan dalam mata pelajaran tertentu. Platform ini juga menawarkan fungsi seperti alat pendidikan dan penilaian siswa. Penghapusan PMM tidak mempengaruhi akun belajar.id. PMM juga memberikan referensi untuk membantu guru mengembangkan metode pengajaran di negeri ini yang membantu dengan kurikulum tertentu. Dalam proses pengajaran, merupakan alat pengajaran yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan menggunakannya untuk meningkatkan keterampilannya. Lebih dari 2.000 referensi alat pembelajaran khusus mata pelajaran tersedia di platform ini. Dirjen GTK Kementerian Pendidikan melalui akun Ditjen GTK Kemdikbud. PMM tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Di sisi lain, terdapat kewajiban ASN yang ditunjang dengan fungsi pengelolaan kinerja di PMM yang merupakan hasil kerja sama Kemendikbudristek dan BKN. Kewajiban operasional bagi seluruh ASN ini telah ditetapkan dalam Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2023. 5. Administrasi guru. Beberapa tugas administratif yang dilakukan guru antara lain: A. Perencanaan pembelajaran dan menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti kalender akademik, rencana tahunan, rencana mingguan, dan rencana pembelajaran (RPP). B. Evaluasi pembelajaran. Mengembangkan program dan perangkat penilaian, seperti angket, jadwal, dan panduan penilaian. Guru harus merekap daftar nilai, menganalisis hasil penilaian, dan menganalisis hasil penilaian di seluruh pencapaian siswa dan proses pembelajaran. C. Pengelolaan dan evaluasi kurikulum. Melengkapi catatan kehadiran dan ketidakhadiran siswa, daftar nilai dan rapor. D. Berpartisipasi dalam merencanakan bahan ajar, menggunakan dan memelihara bahan ajar dan memantau kinerja siswa. Menyikapi hal tersebut, Kemendikbud pada masa Nadiem Makarim memberikan langkah-langkah untuk mengurangi beban administrasi guru. Misalnya dalam pembuatan RPP kini hanya dibuat 1 lembar saja, yang cukup terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Dengan mengurangi beban administratif, diharapkan guru dapat fokus terhadap perkembangan pembelajaran siswa.
Namun, guru juga harus membagi waktunya antara mengelola dan membimbing siswa. Hal ini menjadi solusi agar guru tidak merasa terbebani dengan tugas yang menumpuk. Itulah informasi tentang penjelasan Kemendikdasmen soal gebrakan Menteri Pendidikan baru, penggunaan kembali NEM, dikembalikannya mapel PMP, hingga penghapusan PMM. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.